Di webinar SQL for Data Analysis, Jobs that Require Data Analytics, Skills with SQL bersama Mas Fahril Ahsan. Perkenalkan semua, nama saya Nastiti yang malam hari ini akan membersamai menjadi moderator di webinar ini. Oke, wah sudah ada 196 peserta nih dan terus bertambah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini dan mau menyempatkan waktunya yang seharusnya bisa istirahat, bisa tidur, atau bisa melakukan hal-hal lainnya. Tapi di sini teman-teman meluangkan waktunya, meluangkan device-nya untuk bisa hadir di webinar pada malam hari ini dan semoga webinarnya bisa bermanfaat dan bisa menambah skill-nya teman-teman gitu. Oke, sebelumnya biar kita bisa saling bertukar senyum, terus juga nanti biar makin seragam ya Zoom-nya, silakan teman-teman bisa menggunakan Zoom background yang sudah di-share sama Kak Caca di kolom chat. Terus silakan bagi yang berkenan untuk open cam, bisa open cam dan menggunakan Zoom background-nya biar bisa saling bertukar senyum, saling bertukar positive vibes, dan kalau nanti kita foto bareng bisa makin estetik gitu ya teman-teman kalau mau share-share gitu di sosial media gitu. Oke, nah sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih, udah 200 lebih peserta. Pasti seru banget nih ya kalau misalnya kita bisa kenalan, karena katanya kalau kita bisa ikut dalam suatu acara, terus bisa kenalan sama banyak orang, bisa semakin banyak network yang kita bangun, akan semakin mudah juga kita untuk memperlancar rezeki dan lain sebagainya gitu. Jadi silakan teman-teman coba share dong di kolom chat asalnya dari mana dan kesibukannya apa. Misalnya saya nih, saya Nastiti, kesibukannya sebagai operasional di Adspart gitu. Nah, silakan teman-teman boleh share ya di kolom chat asalnya dari mana dan kesibukannya apa sih sekarang. Oke, ada Kak Dustin nih, nama Dustin. Oke, kesibukannya apa Kak Dustin? Oh, ini udah ada Kak Acep juga yang share. Acep Rahmat dari asal Bogor, kesibukannya sekarang mengajar. Oke, mantap. Kak Dustin, oh asalnya dari Ambon. Terus ada Kak Riki dari Jakarta sebagai karyawan swasta, mantap. Ada Kak Radit, Kak Gafar atau Gofar nih, sekarang kesibukannya bekerja. Terus ada yang sebagai IT System, Kak Hendra dari Cikampek, ada Kak Gabriel Agus dari Bandung, baru lulus mencari kerja. Wah, semangat Kak. Semoga mencapai karir impiannya. Amin. Terus ada juga Kak Fadlil dari Jember ya, sibuk kerja. Semangat Kak kerjanya, semoga bermanfaat. Amin. Terus ada Kak Eko, guru matematika. Wah, guru matematika ikut webinar SQL. Keren banget, semangat Bapak Guru. Oke, terus ada Kak Wicak dari Bogor, mahasiswa, mantap. Wih, rame banget ya teman-teman nih. Ada yang dari Bogor, kesibukannya jadi operator sekolah. Wah, semangat Kak. Kak Breja, terus ada Kak Bima, macam-macam ya ini ternyata teman-teman kesibukannya, ada yang masih kuliah, ada yang sebagai IT helpdesk, ada yang dari, oh ada yang jualan online juga, wah keren banget jualan online, terus ikut webinar data SQL, pasti pengen lebih melejitkan jualannya lagi nih ya. Oke, terus juga, dan ini daerahnya teman-teman ternyata sangat diverse ya, ada yang dari Jakarta, Sumedang, Cianjur. Wih, Cianjur petani, wah mantap ini kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan nih teman-teman. Terus ada dari yang Surabaya, Sidoarjo. Wah, keren banget. Terima kasih semuanya yang sudah berkenalan pada malam hari ini di kolom chat. Wah, semoga tadi yang masih mengusahakan mencari pekerjaan bisa segera dapat kerjaannya, dan juga yang sudah bekerja di masing-masing profesinya bisa dilancarkan rezekinya maupun segala tujuannya. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang sudah share di kolom chat ya. Maaf belum bisa baca satu-satu, tapi semoga dari kenalan teman-teman di kolom chat bisa ada yang nyantol, bisa nanti berelasi ataupun jadi punya networking di sini. Oke. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi para peserta webinar. Selamat datang kepada para peserta webinar SQL for Data Analysis, Jobs that Require Data Analytics, Skills with SQL, bersama dengan Mas Fahril Ahsan yang super keren banget mau menyempatkan waktunya pada malam hari ini.
Beliau sebagai data analis di Flip. Pasti teman-teman tahu Flip ya, yang sangat memudahkan kita nih kalau mau transfer bisa nggak ada biaya adminnya, ini keren banget. Nah, Mas Ahsan, yang biasa dipanggil Mas Ahsan ya teman-teman, bakalan share malam hari ini tentang apa sih? Mas Ahsan malam ini akan share tentang peningkatan kebutuhan kemampuan data analytics, kemudian akan share juga tentang keunggulan SQL di dunia teknologi yang serba cepat, dan juga yang terakhir adalah kupas tuntas bidang pekerjaan yang memerlukan kemampuan data analytics. Wah, seru banget ya teman-teman bahasannya. Pasti teman-teman juga pada nggak sabar nih ya untuk ikut dan mendengarkan ilmu dagingnya dari Kak Ahsan pada malam hari ini. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke materi dari Kak Ahsan, boleh dong teman-teman silakan siapkan jempolnya dan siapkan tulisannya teman-teman, motivasi terbesarnya teman-teman untuk ikut webinar malam ini tuh apa sih? Silakan teman-teman bisa kunjungi link www.menti.com dan masukkan kode 6102586 yang juga akan di-share, udah di-share ya sama Kak Devi di kolom chat. Silakan teman-teman bisa klik linknya langsung dan masukkan kodenya. Kita saling share dulu nih, apa sih motivasi teman-teman untuk ikut webinar pada malam hari ini? Oke. Silakan ya teman-teman. Saya izin share screen dulu sambil teman-teman silahkan bisa kunjungi linknya dan share motivasi terbesar teman-teman tuh apa sih untuk ikut webinar malam hari ini. Ini sudah ada yang share ya teman-teman, ada yang ingin switch jenjang karir, mantap. Kemudian ada yang ingin menjadi IT analyst dan menambah wawasan serta rekan. Oke, amin. Coba saya. Oke, terus juga ada yang ingin mendapat insight lebih tentang SQL. Terus ada yang share nih, aku mau jadi data analis, amin, Allahumma amin. Terus biar bisa mendalami SQL, mengajak Kak Fahril main PB. Wah, ini pasti dari bala tentaranya Kak Fahril Ahsan ya. Main PB ini apa nih, power bank atau point blank ya? Kemudian ada yang ingin berkenalan dengan jatuh cinta dengan SQL. Oh, maksudnya ingin berkenalan dan jatuh cinta dengan SQL. Wah, mantap banget nih ya. Mau cinta harus kenal dulu ya. Keren. Oke. Kemudian ada yang ingin mempelajari seluruh materi bahasa pemrograman untuk melihat mana yang cocok untuk saya. Wah, ini sedang mencari jati diri. Semoga segera ditemukan dengan jati dirinya ya, Kak ya. Di bahasa pemrograman yang paling cocok. Terus juga ada yang pengen jadi data analis, gaji besar kakak, mantap. Betul ya, sekarang ini posisi dengan yang embel-embel data lagi banyak banget dicari dan menjanjikan banget. Terus juga refreshing knowledge, menambah skill dan knowledge terkait data analis, tertarik dengan dunia data analis, dan meningkatkan skill serta jenjang karir. Jadi kalau aku simpulkan teman-teman pada malam hari ini pada pengen meningkatkan nih atau menambahkan ilmu tentang SQL dan juga ingin mencari kira-kira pekerjaan apa yang cocok ya tentang data analytics ini. Wah, keren. Semoga semua motivasinya teman-teman bisa tercapai dan terdapatkan ya di webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah share motivasinya. Sebelum kita masuk ke acara yang nanti akan di-share, yang akan di-share materinya oleh Mas Ahsan, izinkan saya untuk membacakan agenda kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama dan yang sedang berlangsung sekarang, yaitu adalah opening dan welcoming. Kemudian nanti akan ada penjelasan tentang expert program overview. Kemudian nanti akan ada presentation session dari Kak Ahsan. Dan yang terakhir akan ada sesi tanya-jawab atau Q&A serta foto bersama. Gitu. Dan reminder sekali lagi buat teman-teman yang belum pakai Zoom background-nya dan pengen bisa open cam, silakan ya teman-teman sudah di-share tadi di kolom chat di Zoom ini. Oke, nah tentang Expert atau yang mengadakan webinar pada malam hari ini, jadi expert.id adalah sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional perorangan, jadi bagi individu ataupun bagi teman-teman yang pengen ikut secara sendiri gitu ya, bisa, ataupun korporasi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang di kantornya nih sedang butuh pelatihan secara kolektif, secara banyak gitu ya, secara grup, bisa juga menghubungi expert.id. Untuk apa? Untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang.
yaitu ada bidang teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp, ataupun nih teman-teman ngerasa bisa nggak ya kalau ada pelatihan lain selain yang disebutkan, bisa teman-teman diskusikan dulu dengan kami, nanti kami bisa coba provide gitu. Jadi teman-teman bagi yang butuh pelatihan dan mentoring, perorangan maupun korporasi, silahkan bisa menghubungi expert.id. Terus kalau bagi teman-teman yang penasaran nih ada programnya apa aja dan pengen up to date tentang habis ini ada webinar apa lagi ya, silakan teman-teman bisa kunjungi Instagramnya expert.id di tertera di layar ya teman-teman, ataupun nanti juga teman-teman bisa kunjungi di link-in-nya expert.id. Gitu. Di situ kami share tentang ada apa aja sih acara di bulan ini atau ada bootcamp apa aja sih di bulan ini gitu. Nah, terus teman-teman, kalau teman-teman merasa webinar malam hari ini seru banget, daging banget, bermanfaat banget, dan pengen nggak cuma teman-teman yang mendapatkan manfaatnya atau keseruannya tuh nggak pengen teman-teman keep sendiri, silahkan share di Instagram ya teman-teman, dan jangan lupa untuk tag expert.id serta tag IG-nya Mas Ahsan di F Ahsan, hanya 2 ya teman-teman yang di belakang gitu. Jadi nanti silakan teman-teman ya bisa share di Instagram karena share di Instagram ataupun share di sosial media itu bisa menjadi professional branding-nya teman-teman tuh. Jangan-jangan nanti ada HR atau recruiter yang lewat terus, ih ternyata kandidat yang ini nih aktif ya untuk ikut kegiatan kayak gini untuk nambah knowledge, bisa jadi semakin dilirik sama recruiter gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk share keseruannya dan juga jadikan ini sebagai professional branding-nya teman-teman. Gitu. Oke, terus malam hari ini kita bakalan mendengarkan materi dari Kak Ahsan tentang SQL for Data Analysis, Jobs that Require Data Analytics Skills with SQL. Kak Ahsan ini merupakan data analis di Flip. Nah, untuk teknis Q&A nanti, silakan teman-teman bisa drop pertanyaan ya. Misalnya nanti waktu Kak Ahsan lagi share materinya nih, terus teman-teman penasaran pengen tanya, silakan bisa drop di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Nanti sesi tanya jawab akan ada sedikit di tengah dan juga akan ada di akhir, begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman pasti pada udah nggak sabar kan ya untuk dengerin materi dari Kak Ahsan. Jadi malam hari ini Kak Ahsan juga sudah hadir. Halo, selamat malam Kak Ahsan. Halo Mbak Nastiti, selamat malam. Selamat malam. Oke, sehat Kak Ahsan? Alhamdulillah sehat. Sehat, mantap. Sudah ready ya Kak Ahsan untuk berbagi ilmunya pada malam hari ini nih? Ya, siap dong. Siap. Kak Ahsan domisilinya di mana Kak? Sekarang aku tinggal di Salatiga, di Jawa Tengah. Oh, Salatiga, Jawa Tengah. Oke, oke. Salam buat semua orang di Salatiga ya Kak Ahsan. Banyak banget dong. Oh, iya. Oke, kalau gitu uh, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Kak Hasan untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Silakan Kak Hasan. Oke, nunggu share screen dulu ya. Yap. Oke. Sip, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kenalin, nama aku Fahril, biasa dipanggil Ahsan. Saat ini aku adalah seorang data analis dan saat ini aku tinggal di Salatiga, gitu ya. Jadi hari ini kita akan, aku mau sharing-sharing aja terkait dengan data analytics gitu ya. Terus nanti juga ada selipan bagaimana SQL itu membantu saya sebagai data analis. Buat teman-teman di sini tenang aja, buat teman-teman yang sekiranya mungkin masih mahasiswa atau yang mungkin udah kerja atau mungkin sibuk wirausaha dan yang lainnya, nggak usah khawatir. Malam ini aku nggak akan terlalu bahas teknikal, jadi aku akan bahas secara general aja supaya nantinya teman-teman semuanya itu harapannya bisa mengerti gitu ya. Jadi nggak spesifik untuk kalangan yang dari bidang-bidang tertentu, khususnya untuk IT gitu ya. Oke, bisa di next. Ya, sedikit kenalan dulu teman-teman. Kenalin, nama aku Ahsan. Saat ini aku bekerja sebagai data analis di Flip. Kemudian di paruh waktu saya juga saat ini diberi
kesempatan untuk mengajar sebagai mentor di bidang data analytics di programnya Kemendikbud ya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa di sini banyak yang tahu programnya adalah MSIB, Magang dan Studi Independen Bersertifikat dari Kampus Merdeka. Sebelumnya saya juga berkarir sebagai sistem analis di Bank Jateng, kemudian lanjut saya mulai masuk ke ranah data di Relief. Ini adalah startup di bidang kesehatan mental yang berbasis di Surabaya. Terus selanjutnya saya juga lanjut bekerja sebagai data dan BI analis di Base gitu ya. Oke, bisa di next. Jadi untuk malam hari ini kita akan belajar 4 sesi ya. Yang pertama itu untuk menjelaskan terkait dengan data analis itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah seberapa penting SQL di bidang data analytics. Kemudian nanti juga saya akan jelaskan bagaimana kita membangun portofolio di bidang data. Dan yang terakhir adalah gimana sih caranya kita tackling data analis recruitment proses gitu ya. BTW teman-teman kalau ada yang mau connect di LinkedIn boleh banget, tadi saya share LinkedIn-nya, silahkan kalau ada yang mau connect gitu ya. Next. Oke, jadi yang pertama aku akan jelasin terkait dengan data analytics dulu ya sebagai introduction. Jadi apa sih data analytics, kemudian skill apa saja yang dibutuhkan oleh seorang data analis. Jadi setiap tahun permintaan untuk data analytics itu selalu meningkat ya. Faktanya menurut US Bureau of Labor, itu adalah Kemnaker dari Amerika Serikat, jumlah lowongan pekerjaan data analis itu diprediksikan akan naik sekitar 23% dari 2021 sampai dengan 2031. Ini jauh lebih tinggi daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya yang cenderung pertumbuhannya itu malah menurun gitu ya. Karena semakin ke sini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin, kemudian diotomatisasi dan sebagainya. Oke, bisa di next. Jadi di tahun lalu McKinsey McKinsey itu one of the biggest consulting firm ya di dunia, dia menulis report atau artikel mengenai skill-skill apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Defining the skill citizens will need in the future world of work. Jadi di sana yang bikin menarik adalah skill-skill tersebut itu merupakan skill-skill utama yang dibutuhkan oleh seorang data analis. Jadi mereka di tahun lalu itu ngelakuin survei dari 18.000 orang dari 15 negara yang berbeda dan hasilnya dibagi menjadi 4 grup skill utama gitu ya. Yang pertama ada skill kognitif atau di sana ada critical thinking, structured problem solving, kemudian ada logical reasoning, ada juga communication skills di mana kita sebagai data analis itu dituntut untuk delivering insight gitu ya. Selanjutnya ada interpersonal skill, ada skill empathy di sana, di mana kita itu sebagai data analis itu dituntut untuk customer centric. Jadi kita itu bisa mengerti pain point dari para customer atau user, sehingga harapannya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh user. Kemudian di sana ada juga collaboration. Jadi karena kita akan bekerja dengan tim-tim lain gitu ya. Contohnya di tim produk bersama product manager. Kemudian ada juga bekerja dengan tim marketing, tim operational excellence dan sebagainya. Lanjut di skill ketiga itu ada self leadership. Mungkin di sana ada courage and risk taking. Jadi as an analyst itu salah satu main task kita adalah melakukan experimentation. Contohnya untuk A/B testing, hypothesis testing, dan sebagainya. Di mana kita mengeksplor best practice untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya kalau di product management ya gimana caranya produk kita itu jadi lebih baik, kemudian lebih banyak user yang memakai, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan digital. Jadi ini paling obvious ya, kalau misalnya teman-teman bahkan data analysis dan statistics itu dimention secara khusus sebagai kompetensi wajib bagi masyarakat di masa depan. Gitu teman-teman. Next. Ya, jadi bahkan Harvard juga mengconsider bidang data science ini sebagai pekerjaan the sexiest job of the century gitu ya. Karena yang pertama permintaannya tinggi dan ini bidang yang baru gitu ya, bisa
mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Next. Jadi masuk ke bidang data analytics. Jadi apa sih data analytics? Kenapa perusahaan-perusahaan tuh butuh banget data analytics gitu ya? Jadi data analytics itu basically adalah a study that use scientific method untuk mengekstrak knowledge dari suatu data gitu. Baik data kualitatif maupun data kuantitatif gitu ya. Kemudian kalau misal data analis itu adalah orangnya gitu ya, subjeknya, orang yang menyelesaikan masalah berdasarkan data gitu. Jadi ini masih dalam spektrum data science gitu. Jadi basically goalnya data analytics itu adalah kita increase business value. Kita memberikan suatu insight-insight yang nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan gitu. Next. Oke, jadi data analytics ini merupakan gabungan dari 3 bidang keilmuan ya. Yang pertama adalah computer science atau programming skill, yang kedua adalah matematika dan statistik, dan yang ketiga adalah domain business knowledge gitu. Ini merupakan challenge utama dari seorang data analis. Jadi sepanjang pengalaman saya, seorang data analis itu biasanya datang dari 3 background. Yang pertama biasanya orang-orang IT. Yang kedua biasanya lulusan matematika, statistika, aktuaria, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir biasanya datang dari background bisnis, manajemen gitu ya. Bisa di next. Nah, di data pun sebenarnya bidangnya cukup variatif ya, nggak cuma data analis. Yang pertama ada data analis itu sendiri, yang kedua ada machine learning engineer, kemudian data engineer, data scientist, dan bahkan sekarang pun analytics itu mulai merambah ke bidang-bidang lainnya. Misal di tim ops itu ada operational analytics, kemudian di tim produk mungkin ada product analyst, di marketing juga punya marketing analyst. Jadi basically mereka itu data analyst tapi punya spesifik knowledge di bidang-bidang tertentu gitu ya. Kemudian kalau misal teman-teman lihat di sini, semakin gelap bulatannya dan semakin besar itu semakin important ya. Di sini bisa kalian lihat programming tools itu warnanya biru gelap semua dan besar semua. Ini artinya apa? Programming tools ini merupakan skill fundamental yang wajib dimiliki oleh data person. Khususnya untuk SQL ya, gitu. Sisanya mungkin sangat personalized berdasarkan role-nya. Kalau misal data analis ya yang penting mungkin programming tools dan data visualization. Kemudian machine learning engineer mencakup programming tools, kemudian data intuition, statistics, kemudian machine learning, dan terakhir multivariate calculus and linear algebra. Terus mungkin kalau teman-teman notice data scientist ini sebagian besar warnanya gelap semua gitu ya. Kenapa? Karena memang sebagai data scientist itu tuntutannya untuk kompetensinya lebih tinggi biasanya dari data analis gitu. Bisa di next. Oke, dulu sempat booming ya. Jadi ada yang bilang katanya data is the new oil. Data adalah minyak yang baru gitu kan. Karena dulu itu kalau teman-teman notice di tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an itu banyak sekali orang-orang yang mendambakan untuk bekerja di bidang oil and gas gitu ya. Tapi kemudian bergeser ranahnya data is the new oil gitu. Tapi kemudian ada seorang profesor dari Kanada yaitu Barry Smart, dia bilang data is the new soil. Jadi data itu tanah, bukan minyak gitu ya. Kenapa? Karena kalau misal kita perhatikan, minyak itu kan bisa habis gitu ya. Sedangkan tanah itu akan selamanya ada di sana, nggak akan bisa habis gitu. Jadi data is the new soil, di mana soil tanah itu nantinya akan menumbuhkan actionable insights. Jadi data nanti fungsinya adalah untuk menumbuhkan actionable insights dan goalnya itu untuk mencapai business goal gitu ya. Jadi seorang data analis itu
cukup berbeda dengan pekerjaan yang lainnya. Contohnya seperti software engineer gitu ya, mereka itu menciptakan suatu produk gitu. Kalau kita itu analisis, goalnya itu increase business value gitu ya. Jadi kita itu ranahnya lebih ke bisnis gitu, tapi dengan ditunjang oleh kemampuan-kemampuan teknikal gitu. Bisa di next. Oke, jadi untuk data analisis proses, ini adalah gambaran yang paling umum ya terkait dengan pekerjaan di bidang data analisis. Yang pertama itu define why you need the data analysis. Jadi kenapa kita melakukan analisis gitu ya. Terus lanjut begin collecting data from the source. Kemudian dilanjutkan dengan bersihin datanya. Jadi kalau data-data yang kotor itu harus dibersihkan dulu sebelum dianalisis. Kemudian lanjut di tahap keempat ada tahap untuk menganalisis data sendiri, dan yang terakhir adalah kita interpret the result dan mengaplikasikan apa yang sudah kita temukan. Jadi ini sebenarnya cukup kompleks ya. Waktu kita sebagai analis itu akan habis di proses 1 sampai 3. 70 sampai 80% pekerjaan analis itu di proses 1 sampai 3. Jadi contohnya, jadi saat kita melakukan analisis, kita itu nggak ujuk-ujuk dikasih data terus apa yang bisa lo kerjain gitu. Enggak, tapi kita itu selalu datang dari suatu masalah. Pekerjaan kita itu selalu datang dari suatu masalah. Jadi misal kenapa di bulan lalu penjualan turun gitu. Terus kenapa user-user udah nggak pakai aplikasi kita lagi? Itu kan masalah ya. Jadi kita mendefinisikan masalahnya dulu sebelum kita melakukan analisis gitu. Terus barulah kita ngumpulin data-datanya. Apa yang kita butuhin sih, misal untuk data transaksi ya, data penjualan kita gitu ya. Terus dibersihin. Mungkin, oh ternyata yang penjualan yang turun itu hanya di regional Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu ya. Nah itu kan harus dibersihkan dulu ya datanya. Kemudian lanjut untuk melakukan analisis, oh ternyata penjualan kita yang turun di regional ini, dari kota ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari situ gitu. Jadi analisis sebagai data analis, kita itu nggak cuma analisis gitu ya, terus apa gitu, apa setelah kita analisis terus so what gitu kan. Tapi kita harus ngasih rekomendasi. Nah makanya di sini kita dituntut untuk memiliki kemampuan bisnis. Misal kalau kita mau ningkatin sales, kita perbanyak promo gitu. Nah, sebagai data analis, kita nggak cuma kerja di bidang analisis doang gitu ya. Mungkin ada juga analis yang pertama itu handling data request. Contohnya tim marketing, kemudian tim produk itu butuh data-data user, data-data transaksi, kemudian tim finance butuh bikin report. Itu tim analis biasanya juga nge-provide datanya. Kemudian yang kedua adalah dashboarding. Jadi untuk perusahaan itu kan kita measure metrics gitu ya, apa yang kita mau lihat gitu tiap bulannya, tiap harinya, tiap minggunya. Nah kita bisa provide data dari dashboard. Kemudian yang terakhir kita juga conduct experimentation. Jadi kita juga bermain di bidang eksperimen gitu ya. Eksperimen di sini lingkupnya adalah cukup luas. Tapi kalau di pengalaman saya itu biasanya di produk. Gimana caranya kita itu bikin produk yang lebih baik gitu ya dengan melakukan eksperimen-eksperimen tersebut. Gitu. Bisa next. Oke, sekarang kita moving ke skill set yang dibutuhkan oleh data analis ya. Ada 5 skill set utama, tapi ada salah satu yang nggak wajib. Jadi yang pertama itu adalah analytics. Jadi di sini kita itu dituntut untuk memahami bisnis konteks gitu ya. Kalau nggak ngerti konteksnya kan gimana kita ngasih rekomendasi gitu kan. Nah di sini itu agak tricky karena setiap industri kan bisnisnya beda gitu ya. Kalau misal teman-teman kerja di e-commerce gitu, terus apa yang di measure, kemudian apa yang menjadi masalah-masalah di perusahaan tersebut, itu tentunya pastinya akan berbeda mungkin dari industri banking, FMCG, atau mungkin retail. Jadi di sini kita dituntut untuk ngerti bisnis gitu ya, supaya kita juga bisa ngasih rekomendasi tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyelesaikan masalah gitu.
Terus lanjut, yang kedua kita ada skill visualization. Kita kan menyampaikan insight gitu ya, menyampaikan informasi, temuan-temuan apa saja setelah kita menganalisis gitu. Jadi kan nggak mungkin ya kita nampilin cuma tulisan doang, kemudian tabel-tabel. Jadi ya solusinya pakai chart gitu. Nah, chart ini bisa dipelajari di data visualization. Kalau teman-teman mau belajar data visualization itu, saya bisa rekomendasikan ada buku bagus namanya Storytelling with Data. Itu covernya warna biru, itu banyak banget dipakai oleh teman-teman data analis di dunia gitu ya. Lanjut, untuk skill yang ketiga, ini merupakan skill yang sangat fundamental ya. Tadi kalau teman-teman lihat, hampir semua role di bidang data itu dituntut untuk memiliki skill programming. Khususnya yang paling utama adalah skill SQL. Gitu. Lanjut, skill keempat itu adalah statistics. Jadi kita kan melakukan experimentation tadi ya. Kita belajar gimana caranya melakukan eksperimen yang proper, pengambilan sampel, terus hypothesis testing, kemudian measuring apakah statistical significance, itu kan belajarnya dari statistik gitu ya. Belajar sampel, set, kemudian populasi dan kawan-kawan. Terus yang terakhir adalah machine learning. Machine learning ini basically kalau data analis itu nggak wajib ya sebenarnya. Karena ini lebih sering dipakai untuk advanced analytics saja. Tapi good to have gitu. Jadi bakal ngebantu banget. Contohnya yang paling umum adalah untuk forecasting. Jadi forecasting itu bisa, misal kita memprediksi revenue kita dalam 3 bulan ke depan. Nah, itu forecasting ya. Terus mungkin segmentation. Segmentation mungkin segmentasi user. Kalau misalnya teman-teman notice mungkin di HP kalian pakai Gojek gitu ya, pakai Gojek promonya itu beda sama yang dimiliki oleh teman-teman kalian gitu. Misal kalian punya promo gratis ongkir 5 gitu. Terus teman kalian punya 7 gitu. Nah, untuk segmentation tersebut itu biasanya pakai machine learning. Dan itu biasanya lebih ranahnya lebih ke data scientist. Gitu. Bisa di next. Oke. Untuk karir path di bidang data, itu biasanya kita mengawali karir sebagai junior data analis ya. Ada yang junior data analis, ada yang nyebutnya associate data analis, ada yang data analis doang. Itu tergantung perusahaan. Tapi basically startnya ya data analis gitu. Di sini kalian mulai belajar mengenai domain business knowledge. Jadi kalian mempelajari bisnis konteksnya, kemudian skill-skillnya juga masih fundamental gitu ya. Nextnya untuk di tahun kedua sampai tahun keempat itu kalian akan menjadi senior data analis. Tapi ini again pengalamannya beda-beda ya. Ada yang 4 tahun itu masih diconsider as data analis gitu, tergantung perusahaan juga. Terus di sini kalian udah bisa jadi individual kontributor. Jadi di sini kalian nggak perlu pendampingan orang lain lagi. Lanjut, naik ke tahun keempat sampai tahun ketujuh kalian berkarir di bidang data, itu kalian sebagai lead data analis, kalian bisa biasa handle data analisis yang cukup kompleks ya. Terus selanjutnya kalian udah mulai nge-manage orang, naik lagi sebagai data atau BI manager, itu udah level manajerial, kerjaannya biasanya lebih banyak ngobrol sama VP, Vice President, kemudian si level, terus biasanya lebih kerjanya lebih nge-manage bawahan-bawahannya gitu ya, udah lumayan jarang ngelakuin analisis. Lanjut, naik lagi sebagai head of data, itu dengan pengalaman 13-18 tahun, itu biasanya head of data atau VP itu biasanya udah mengerjakan pekerjaan terkait strategic dan planning. Biasanya mereka bikin roadmap yang bakal dikerjakan oleh bawahan-bawahannya gitu. Terus naik lagi nanti di chief data officer gitu ya untuk memanage data infrastructure dari suatu perusahaan. Gitu. Bisa di next. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini saya ambil data dari surveinya HRD Bacot. Jadi kalau teman-teman tahu akun HRD Bacot ini adalah akun media sosial yang membahas karir, gaji, dunia kerja, perusahaan dan sebagainya. Cukup banyak di follow oleh teman-teman di Indonesia ya, khususnya di Twitter, kemudian di Instagram juga ada, di LinkedIn juga ada. Mereka suka sharing-sharing gitu.
Terus mereka melakukan riset untuk gaji entry level di Indonesia. Hasilnya, data analytics ini masuk ke dalam jajaran top 5, bahkan menjadi pekerjaan nomor 2 dengan gaji tertinggi di Indonesia. Cukup menarik kan? Next. Oke, di sini adalah rata-rata gaji seorang data analis di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, gajinya itu start di 8 juta. Jadi again, ini tergantung dari industri yang pertama. Yang kedua tergantung dari orangnya. Dan yang ketiga adalah tergantung dari bidangnya gitu ya, bidang industri, maksudnya kayak misalnya fintech, kemudian ada e-commerce, edtech, healthtech, banking, FMCG dan sebagainya gitu. Next. Terus berapa lama sih kita harus bekerja supaya untuk dapetin gaji double digit gitu ya. Jadi apa namanya, double digit ini artinya di atas 10 juta ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini makin chartnya, makin barnya makin pendek, itu makin cepat gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat yang bawah, itu ada product management dan data analytics. Itu merupakan pekerjaan dengan apa ya, yang paling cepat untuk dapetin gaji double digit gitu ya. Jadi around 2 sampai 3 tahun itu gajinya bisa sampai 2 digit gitu. Tapi again, ini juga tergantung dari orangnya dan juga industri yang di tempat di mana dia bekerja gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin Mbak Titi bisa bantu kalau misal ada yang mau open mic atau ada yang tanya lewat chat, monggo 1 menit sampai 2 menit. Siap, terima kasih Kak Ahsan. Wah, sampai sejauh ini aja udah daging banget ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman bagi yang mau bertanya. Oh, ini ada satu pertanyaan Kak Ahsan di kolom chat. Mungkin saya bantu bacakan ya. Dari Ya. Kak Muhammad Idham. Pertanyaannya adalah statistik untuk data analis sejauh apa ya Kak? Silahkan Kak Ahsan. Oke, untuk statistik paling ini ya, kalau as an analyst itu nggak yang sampai kompleks banget, sampai apa namanya ngitung-ngitung sebenarnya model regression itu basically rumusnya kayak gimana gitu, nggak sampai kayak gitu. Tapi apa namanya, biasanya kayak misal case-case kita ngitung average, mean, standard deviation, terus kayak ngitung sample population, itu udah cukup banget sih gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih jawabannya Kak Hasan. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin ya, dari Kak Rifki Ilham. Kak, buku Storytelling with Data, penulisnya siapa ya? Takut salah. Siapa ya? Warnanya itu biru, aku lupa. Pokoknya warnanya biru itu cukup populer lah. Nanti kalau kalian nyari di Google pasti dapat PDF-nya. Gratis, banyak banget Oke, mantap. Thank you gitu. infonya Kak Hasan. Oke, Oke, mau lanjut satu pertanyaan lagi atau langsung lanjut materi lagi? boleh satu lagi deh. Satu lagi ya. Oke, ini ada selanjutnya pertanyaan dari Kak Jo. Pertanyaannya adalah, dalam memvisualisasikan data, biasanya kakak menggunakan apa? Apakah Tableau atau Power BI? Terima kasih. Oke, jadi BI tools itu cukup banyak ya. Ada Tableau, Power BI, Redash, apalagi ya. Banyak lah pokoknya. Kalau sekarang saya biasa pakai Tableau, kemudian pakai Excel, Google Sheet juga kadang udah cukup banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung mau belajar data visualization pakai apa, pilih satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Pastinya nantinya di perusahaan kalian nantinya nggak akan wajib banget kamu harus belajar, kamu harus pakai ini gitu, enggak. Yang penting itu sebenarnya gimana caranya kita mendeliver insight-nya, bukan tools-nya gitu ya. Wih, mantap nih jawabannya. Yang penting bagaimana kita deliver result, bukan tools-nya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke materi. Ya, Kak, ya, ini kayaknya karena langsung jadi banyak banget yang nanya gitu. Oke, silakan Kak Hasan. Nanti Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman untuk boleh. sesi tanya jawab akan dijawab di akhir setelah sesi materi dari Kak Hasan. Terima kasih, Bisa di next silakan. aja. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke gimana sih SQL itu sebagai senjata utama kita sebagai data analis gitu ya. Gimana kita implement, kemudian
seberapa impactful SQL itu bisa di next saja. Jadi kalau teman-teman sebagai informasi, data dari Coursera itu adalah platform course online yang cukup populer dan sertifikasi dari Coursera ini cukup banyak di-approve oleh banyak industri ya. Contohnya Google dan kawan-kawan. Mereka mengconsider sertifikasi dari Coursera ini. Nah, mereka bikin report bahwa skill nomor satu dari seorang data analis, yaitu skill yang paling wajib dimiliki oleh seorang data analis itu adalah kemampuan SQL. Nah, SQL itu apa? SQL itu adalah sebuah programming language yang digunakan untuk berkomunikasi dan memanipulasi database. Dulunya dikembangkan oleh IBM tahun 70-an dan sekarang dipakai di mana-mana gitu ya. Jadi dalam database yang kiri itu kan isinya kan tabel-tabel gitu ya. Ada tabel user, ada tabel transaksi, ada tabel produk, ada tabel apa lagi ya. Dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tabel-tabel tersebut itu dimanipulasi menggunakan SQL gitu. Next. Terus kenapa SQL penting gitu ya? Sekarang kan semuanya pakai database gitu ya. Bikin website pakai database, bikin aplikasi harus punya database, bikin sistem punya database, data penjualan itu juga pakai database. Tentunya satu-satunya cara itu kan pakai SQL gitu ya. Dan hampir semua pengalaman saya dalam melamar pekerjaan data analis itu tesnya adalah SQL gitu. Next. Oke, masuk ke fungsi-fungsi dalam SQL. Jadi SQL command itu basically dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah DDL. DDL itu merupakan data definition language gitu ya. Fungsinya untuk mengubah struktur tabel seperti membuat tabel, fungsi create, kemudian menghapus tabel dengan fungsi drop, mengubah tabel menggunakan alter dan sebagainya. Kemudian next-nya adalah DML gitu ya. DML itu merupakan data manipulation language di mana perintahnya digunakan untuk memodifikasi database. Nah, DML ini bertanggung jawab untuk semua bentuk perubahan dalam database. Next, yaitu ada fungsi DCL. DCL itu adalah data control language. Itu adalah salah satu komponen SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Pengontrolan ini yang dimaksud adalah untuk mengontrol hak user gitu ya. Jadi nantinya dalam database itu kan akan ada akses level gitu ya. Mungkin level 1 hanya mengakses tabel ABC, kemudian level 2 punya akses database ke tabel DEFG dan sebagainya. Kemudian lanjut ada TCL. TCL itu fungsinya adalah untuk mengontrol transaksi di dalam database. Misal ada mitigasi error, itu nanti ada dengan fungsi rollback gitu ya. Terus yang terakhir adalah DQL. Data DQL ini adalah data query language. Ini basically kita untuk mengambil data-data apa saja yang ada di database gitu. Nah, kita sebagai data analis itu sebagian besar hanya menggunakan DQL gitu ya. Jadi kita cuma ngambil data. Untuk nge-maintain database, maintain tabel, itu pekerjaannya data engineer gitu. Next. Oke, setelah kalian belajar SQL, apa yang harus kalian lakukan untuk memulai karir sebagai data analis gitu ya? Yang kalian harus lakukan adalah membangun portofolio di bidang data. Ini sangat penting banget menurut saya karena ketika kalian mempelajari sesuatu, setelah pengalaman saya itu banyak sekali teman-teman yang belajarnya itu belajar doang gitu ya. Maksudnya dia menyelesaikan course, kemudian belajar dari buku, kemudian belajar dari webinar, terus udah gitu.
Nah, itu cukup disayangkan karena seharusnya yang kalian lakukan selanjutnya setelah kalian mempelajari sesuatu itu adalah membangun suatu portofolio, bikin project gitu ya. Terus gimana sih caranya di portofolio di bidang data? Bisa di next. Oke, jadi portofolio ini tujuannya apa sih? Ada 3 poin menurut saya yang cukup penting. Kenapa kita harus membangun portofolio? Yang pertama adalah bukti dari capability kita gitu, kemampuan kita bahwa setelah kita mempelajari sesuatu, kita itu bisa beneran loh kita bikin kayak gini gitu. Jadi harapannya dengan memiliki portofolio ini nggak cuma belajar doang, tapi kita juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita belajari gitu. Terus lanjut yang kedua adalah demonstrate your skill and interest gitu ya. Jadi apa namanya, portofolio itu digunakan untuk membuktikan skill kita dan minat kita gitu. Dan yang terakhir adalah personal reflection. Di sini itu artinya teman-teman mungkin notice ya kalau misal seorang penulis atau seorang seniman ketika dia menulis atau melukis pertama kali, kemudian setelah 10 tahun kemudian dia berefleksi melihat lukisan dia pertama, tulisan-tulisan dia pertama di blog, dia pasti kayak, wah gila, tulisan gue dulu jelek banget ya, gambar gue dulu jelek banget ya gitu. Jadi tujuan personal reflection ini adalah kita itu untuk merefleksikan diri gitu ya. Oh ternyata kita itu udah berkembang sejauh ini gitu. Jadi untuk di tahun-tahun berikutnya portofolio akan terus dibuat. Harapannya apa? Supaya kita bisa terus merasa bahwa kita berkembang gitu ya. Next. Oke, di next aja. Oke, jadi apa sih yang bisa kita lakuin untuk membangun portofolio di bidang data? Basically apa saja yang bisa membuktikan bahwa kamu itu punya skill dan kamu punya minat yang tinggi gitu. Nah, basically saya punya preferensi untuk melihat 3 portofolio utama yang menurut saya wajib untuk dimiliki oleh seorang calon data analis ya. Yang pertama adalah interactive dashboard. Interactive dashboard ini biasanya digunakan apa namanya? Dibuat oleh sebuah BI tools gitu ya. BI tools-nya bisa Tableau, bisa Power BI, bisa Redash, bisa Metabase dan kawan-kawan. Jadi nantinya dashboard itu bisa digunakan untuk portofolio. Jadi contohnya bikin dashboard itu untuk dashboard penjualan. Misal ada chart penjualan per hari, kemudian penjualan itu datang dari kota mana saja, distribusi usia pembeli, kemudian produk apa saja yang terjual, dan kawan-kawan. Terus yang kedua adalah insight dari data analisis gitu ya. Kalian ngambil dataset dari salah satu sumber, nanti bisa dijelaskan intinya apa sih yang kalian temukan dari data-data tersebut gitu. Terus biasanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak datang itu adalah, Kak, aku nggak tahu nih caranya membangun portofolio, aku nggak tahu apa yang harus aku pakai, atau apa yang harus aku bikin gitu ya. Nah, yang paling gampang itu adalah menggabungkan minat dengan skill data analisis kalian. Saya dulunya membangun portofolio itu pakai data NBA gitu ya, data basketball di Amerika. Jadi saya ngelihat, saya ambil data itu, data gratis dari mana ya, dari Kaggle kalau nggak salah. Itu data pemain basketball NBA di Amerika, ada Michael Jordan, Kobe Bryant dan kawan-kawan. Ada data gajinya, ada data dalam satu season itu dia 3 point berapa kali, kemudian jumlah poinnya berapa banyak, kemudian berapa kali dia main dalam satu season. Itu aku bikin analisis dari situ, bikin dashboard untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana gitu. Oh, ternyata peningkatan gajinya Kobe Bryant setiap season itu lebih signifikan daripada Michael Jordan gitu. Makanya paling gampang itu adalah menggabungkan minat kalian, hobi kalian gitu ya. Atau mungkin dulu saya juga karena saya suka main game ya. Saya main Dota.
Jadi pakai dataset reviewnya Dota, atau mungkin teman-teman ada main game yang lain di Steam, itu ada review gamenya kan, itu diambil aja terus dianalisis sebenarnya apa yang mereka sampaikan terkait dengan gamenya gitu. Terus portofolio yang terakhir ini menurut saya yang ini benefit bagi teman-teman di sini yang sekiranya masih mahasiswa atau fresh graduate gitu ya. Portofolio intern ini menurut saya adalah portofolio yang paling powerful. Kenapa? Karena yang pertama, kalian akan mendapat mentoring session dari senior kalian di perusahaan yang kalian tempati. Yang kedua, kalian punya real project gitu ya, yang kepake dalam bisnis. Yang ketiga ada networking. Dan keempat adalah kalian itu akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk diangkat jadi permanen gitu. Jadi dulu saya kan banyak ya intern, itu ada sekitar 3. Itu sebenarnya saya ditawarin full time, tapi banyak yang saya tolak gitu. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa, yang fresh graduate, kalau misal kesulitan nyari kerjaan full time, nggak apa-apa, turunin dulu egonya untuk cari internship. Itu akan sangat boosting karir kalian di masa depan. Gitu. Oke, bisa di next. Terus gimana sih caranya kita nyari datanya gitu kan? Dataset itu untuk yang open source, yang gratis itu cukup banyak sumbernya. Kalau teman-teman lihat di kiri itu ada datasearch.research.google.com. Itu dataset gratis dari Google. Kemudian ada KD Nuggets, kalian bisa cari di Google. Ada juga Kaggle, itu yang ada gambarnya di kanan. Kaggle.com itu juga untuk nge-provide dataset gratis di internet. Kemudian di sana juga ada kompetisi analisis biasanya. Di sana itu yang menang biasanya dapat hadiah ya. Bahkan yang ngasih hadiah biasanya yang bikin kompetisi biasanya dari Shopee, dari Google gitu, cukup banyak di sana. Jadi kalau mau bikin portofolio yang bagus dari Kaggle, mantep banget gitu. Terus ada juga data.world, ini juga dataset gratis global. Kemudian yang terakhir yang paling melokal gitu ya, pakai dataset dari BPS gitu. Kalian buka aja websitenya BPS, nyari data kependudukan, misal data remaja di Jawa Tengah, data di Jakarta dan kawan-kawan. Terus kalian analisis aja, oh ternyata di Indonesia itu seperti ini. Itu bisa jadi portofolio yang bagus juga. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, terima kasih Mas Hasan. Ini sudah banyak banget sebenarnya yang nanya, Mas. Mungkin aku bacain beberapa pertanyaan dulu aja kali ya. Ya, boleh. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Kak Acep Rahmat. Halo Kak, saya mau tanya untuk jadi data analis yang harus dipelajari SQL dulu atau Python dulu? Silakan Kak Hasan. Oke, untuk teman-teman yang backgroundnya non teknikal ya, sebagian besar itu nggak usah khawatir untuk belajar bahasa pemrograman. Yang pertama itu malah justru kalian belajar Excel dulu. Excel dulu. Jadi kayak belajar formulanya, terus cara bikin chart di Excel, terus pakai pivot itu gimana, terus VLOOKUP dan kawan-kawan itu formula fungsi-fungsi sederhana yang ada di Excel sebenarnya itu sangat membantu, tapi banyak yang menyepelekan gitu ya. Terus yang kedua untuk programming itu saya suggest untuk belajar SQL. Tadi kan teman-teman lihat ya, programming tools itu menjadi skill yang sangat fundamental untuk bekerja di bidang data gitu ya. Kenapa? Karena ya sekarang semuanya pakai database gitu, dan satu-satunya cara untuk ngambil ya pakai SQL gitu kan. Terus untuk Python atau R mungkin teman-teman ada bingung, itu nggak menurut saya nggak wajib, karena sebagian besar masalah kita itu pakai SQL dan Excel doang itu udah cukup ya. Kecuali mungkin data kualitatif atau kalian harus bikin model. Data kualitatif itu artinya data teks ya. Data review, data sentimen, data survei, itu kan data teks gitu ya. Itu kalian belajar Python. Tapi sebagian besar, hampir 70-80%
lamaran pekerjaan saya dulu di bidang data, itu tes teknikalnya itu SQL dan Excel paling. Python itu jarang banget, kecuali unicorn ya. Dulu saya di Bukalapak, di Tokopedia itu, Shopee itu pakai Python. Tapi yang basic-basic aja gitu. Jadi saya suggest untuk belajar SQL dulu gitu. Ada lagi mungkin? Oke, Satu lagi mantap. paling. Siap, terima kasih jawabannya. Berarti back to basic dulu ke Excel, baru next ke SQL dulu ya, Kak Ahsan. Oke, terus Yap. mungkin ini ada pertanyaan juga dari Kak Rikwinata. Apa bisa orang yang sudah di atas 30 tanpa background kuliah bisa berkarir menjadi data analis? Bisa, Gimana, Kak? bisa banget, bisa banget. Jadi kalau teman-teman di sini mau bekerja di bidang data gitu ya, di tech, di startup gitu ya, startup itu kita tuh nggak merhatiin umur gitu ya. Bahkan saya juga ada beberapa senior yang umurnya 40 tahun, tapi grade-nya itu selisihnya cuma grade 1, selisih 1 grade sama saya. Jadi ada yang memulai karir di bidang data, ada yang umur 35, ada yang umur 30, itu baru mulai berkarir di bidang data. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang berusia di atas 30 mungkin atau di atas 40 mungkin yang masih mau berkarir di bidang data itu totally fine, nggak apa-apa. Karena di startup itu yang dilihat itu adalah kompetensinya, skillnya. Selama ini saya apply di startup, nggak ada yang minta ijazah sama sekali. Paling cuma ditulis aja minimal sarjana gitu kan. Tapi waktu ngelamar nggak pernah suruh ngisi ijazah, waktu offering juga nggak pernah suruh ngirim ijazah, jarang banget, kecuali di corporate ya, di BUMN, di perusahaan-perusahaan korporat itu masih banyak yang minta ijazah gitu sih. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya mungkin udah di atas 30 tahun. Saya banyak mengenal senior saya menganggap senior karena umurnya, tapi grade-nya masih banyak yang bareng sama saya gitu. Dan mereka cukup humble gitu ya, karena umurnya di atas saya jauh gitu. Gitu sih. Mantap, terima kasih jawabannya ya, Kak. Berarti itu ya, Kak Rik, age doesn't matter, yang penting skill setnya. Asalkan kita bisa menunjukkan keahliannya, itu nggak akan masalah. Oke, mungkin kita lanjut ya, Kak Ahsan. Yap, boleh Silahkan. banget. Bisa di next aja. Oke, jadi tadi saya lupa nambahin. Jadi untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mungkin di atas 30 tahun, itu apa namanya, nggak usah khawatir untuk masih bisa atau enggak, karena yang penting itu skill setnya gitu ya. Dan so far saya apply itu nggak ada yang nanyain umur gitu sih. Jadi nextnya untuk masuk ke poin terakhir, kita masuk gimana caranya kita tackling data analis recruitment process gitu ya. Bisa di next. Yang pertama, pretty obvious ya, kita untuk memulai karir di bidang data, kita harus melamar pekerjaannya dulu gitu ya. Bisa nyari di LinkedIn, di Glints, di apalagi ya, portal-portal pekerjaan yang lain, kemudian mungkin ada juga di website-websitenya. Apply aja, kemudian pro tipnya adalah teman-teman itu minta referral gitu ya. Minta referral, ada nggak lowongan data, nitip CV gitu kan. Terus apalagi ya, kemudian kalian juga bisa connect HRD yang ngepost lowongannya gitu. Jadi kalau kalian nyari di LinkedIn itu kan ada lowongan gitu ya. Contohnya ini data analis, kalian scroll di bawah, kadang ada yang ngepost tuh, ada yang ngepost siapa gitu kan. Biasanya misal ini Halo Dokter gitu ya. Bawahnya itu ada HRD-nya, kalian buka aja, ajak connect, DM aja gitu, kayak kenalan gitu kan. Salam kenal, saya ini dari fresh graduate mungkin, atau sedang mencari pekerjaan gitu kan. Terus kalian bilang bahwa kalian melihat sedang membuka lowongan. Biasanya HRD itu kalau misal di reach out secara langsung, itu lamaran kalian itu lebih di-consider gitu ya. Biasanya mereka minta suruh ngirim CV-nya, terus tunggu aja gitu. Kalau misal biasanya udah 2 minggu, di follow up apakah ada feedback terkait lamarannya gitu.
Next. Oke, kita masuk dalam typical data analysis recruitment process. Jadi ini adalah alur yang paling umum dalam melamar di bidang data analysis gitu ya. Ada 6 basically, 6 fase dalam proses rekrutmen data analis. Yang pertama itu adalah HR interview. Jadi ini adalah initial interview atau interview awal. Biasanya kita akan dengan HRD itu akan membahas terkait dengan pengalaman kita, kemudian minat kita, dan behavioral question gitu ya. Misal gimana cara kita menghadapi suatu masalah, kemudian gimana cara kita bekerja dalam tim gitu-gitu. Di sini nggak perlu terlalu gimana-gimana gitu ya. Yang penting prepare aja. Yang perlu di prepare itu yang pertama adalah introduction, dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang bakal umum muncul gitu ya. Yang pertama perkenalan. Itu kalian jangan perkenalan yang kayak saya, misal saya ya, perkenalkan saya Hasan, saya lahir tahun 1999, saya tinggal di Jalan Lili di kota ini, terus saya anak kedua Lili. Itu nggak akan diperhatiin sama HR. Jadi perkenalan yang bagus itu kalian perkenalan nama udah cukup, terus background-nya gitu ya. Misal saya perkenalkan, nama saya Ahsan, saya adalah fresh graduate dari Universitas X gitu ya, dengan jurusan X. Terus selama kuliah saya cukup aktif di organisasi Lalalilili, kemudian mengerjakan proyek ini itu, kemudian hasilnya apa, itu akan lebih diperhatikan oleh HRD gitu ya. Karena basically dalam melamar pekerjaan itu kan yang dilihat itu kan skill-nya gitu. Lanjut, kemudian selain itu ada behavioral questions yang bisa kalian siapin. Misal nih, kalian search saja di Google pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan dalam interview gitu. Misal, yang pertama adalah gimana caranya kamu menghadapi masa-masa sulit gitu. Kemudian berkonflik dalam teamwork gitu. Gimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Itu jawaban-jawaban template itu banyak yang ada di internet gitu ya, tinggal di personalisasi dengan case kalian gitu. Lanjut, yang kedua itu ada assessment. Di sini itu biasanya kalau kalian lolos interview HR itu akan ada assessment test. Yang paling umum itu adalah SQL dan Excel. Tadi saya udah mention ya. Jadi sebagai data analis itu nggak perlu jauh-jauh sampai Python dulu. Kalian belajar Excel dan SQL itu udah cukup banget menurut saya. Terus selain itu juga belajar data visualization, makanya teman-teman harus belajar SQL dan Excel dulu. Lanjut, setelah kalau kalian lolos assessment, itu biasanya ada case study. Jadi setelah kalian dikasih tes teknikal, kalian dites logical reasoning dan business sense-nya gitu. Jadi di sini biasanya kalian dikasih data set, dikasih data, misal data dummy gitu ya, data penjualan. Terus apa yang bisa kalian dapat dari situ gitu. Misal data penjualan e-commerce gitu ya. Terus setelah dilihat ada tanggal cantik, misal tanggal 11-11, tanggal 12-12, itu penjualannya tinggi banget gitu. Terus kalian bisa highlight insight tersebut gitu ya dalam case study. Nantinya kalian akan dikasih data set, disuruh analisis, kemudian nantinya akan presentasi gitu. Presentasinya nanti di user interview gitu. Jadi kalian biasanya di case study ini disuruh bikin PPT-nya dulu atau bikin query-nya dulu, bikin visualization-nya dulu. Kalau lolos nanti akan masuk ke user interview. Nah, di user interview ini cukup krusial karena nantinya kalian akan menjelaskan tentang apa yang kalian kerjakan gitu ya. Nantinya ini akan most likely akan mirip kayak skripsi, jadi kayak sidang gitu. Jadi setelah kalian bikin project analysis tadi, apa yang kalian dapat gitu. Itu untuk membuktikan ini beneran kalian yang bikin atau bukan sih gitu. Jadi agak tricky gitu ya guys. Terus di sini itu biasanya setelah kalian present case study yang udah kalian kerjakan itu biasanya mereka akan nanyain terkait dengan
teknikal gitu. Jadi misal tadi udah ada assessment SQL gitu kan, tapi kan SQL karena data analytics ini banyak yang tesnya itu online, jadi kan mereka nggak tahu ya ini dikerjain atau dia kerjain beneran gitu. Nah di user interview itu dites beneran, jadi nanti waktu interview dikasih tes assessment lagi SQL dan Excel, coba bikin query ini, coba bikin formula ini di Excel gitu teman-teman. Terus kalau misal usernya oke, udah lolos, nanti masuk ke interview dengan VP atau C-level. Ini sebenarnya cukup jarang kalau misal di corporate, tapi kalau di startup yang skalanya masih kecil, ini cukup banyak ya diterapkan. Jadi habis user interview masuk ke interview terakhir, yaitu interview VP atau C-level. Jadi nanti interview dengan vice president atau CEO-nya gitu ya, CTO atau CIO dan kawan-kawan. Kalau lolos lagi, oh ya di sini BTW untuk di VP atau C-level itu biasanya kalian akan ditanyain terkait dengan personal goals kalian gitu ya. Kenapa kalian mau apply di perusahaan ini? Kemudian goalnya apa? Kalian dalam 5 tahun ke depan itu ngejar apa gitu? Apa yang kalian pengen? Kenapa kalian mau apply kenapa kalian mau kerja di perusahaan ini gitu ya? Terus yang terakhir adalah masuk ke offering session nih. Jadi setelah semua fase itu sudah dilewati, ya selamat gitu, kalian dapat offeringnya gitu. Next. Oke, jadi ini adalah resume atau CV template yang menurut saya sangat bagus, sangat amat sangat bagus. Ini adalah template yang dibuat oleh Harvard. Jadi kalian kalau misal mau bikin template CV kayak gini, boleh banget nanti di Google. Cari aja template resume Harvard gitu. Pasti keluar. Jadi ini pakai Microsoft Word doang udah cukup banget. Jadi CV itu sebenarnya personalized ya, tergantung perusahaan yang kalian lamar. Kadang ada yang perusahaan di requirement-nya tuh harap mencantumkan foto di CV gitu. Nah, itu dipersonalisasi, tapi menurut saya yang paling bagus itu dengan CV resume yang seperti ini, yang sederhana. Jadi ini adalah template yang dari Harvard. Itu di sana itu di atas itu biasanya nama, kemudian alamat secara ringkas, email dan nomor HP. Itu udah cukup. Bawahnya itu biasanya summary. Summary itu apa ya? Rumusan background kalian gitu ya. Biasanya resume di atas itu summary-nya nulisin kalian minatnya di bidang apa, kemudian background-nya apa, dari universitas apa, kemudian skill-nya apa saja gitu ya. Terus selanjutnya biasanya baru education tuh. Education atau kalian ngikutin CV ya sama kayak juga bagus banget, udah bagus banget. Ini dari education nggak perlu dari SD, SMP, SMA. Kuliahnya doang itu juga udah cukup banget. Kemudian lanjut untuk experience. Experience ini professional experience. Jadi tipsnya adalah kalau kalian apply pekerjaan itu jangan dimasukin semuanya gitu ya. Misal kalian punya 10 pekerjaan backgroundnya gitu ya, pernah kerja di 10 perusahaan. Yang pertama mungkin jadi barista, terus kemudian jadi apa lagi ya? Jadi sales, kemudian jadi marketing, tapi kalian apply data analis gitu. Kalau backgroundnya nggak nyambung, jangan dimasukin. Terutama untuk teman-teman fresh graduate ya. Jadi yang dimasukin itu hanya yang relevan saja. Contohnya kalian mungkin kalau misal apply data analis, kalian masukin project dengan dosen, experience mungkin research gitu ya, academic research gitu. Terus dijelasin apa namanya di sana itu kalian ngapain, kemudian hasilnya apa gitu ya. Jadi jangan mencantumkan job desk-nya saja, tapi highlight pencapaian apa yang kalian sudah kerjakan di sana gitu. Jadi misal kalian, aku tiap bulan cuma bikin report ini itu lalalili gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi dibuat semenarik mungkin. Contohnya berhasil bikin monthly report yang akhirnya adalah mempermudah pekerjaan C-level gitu, meringkas waktu C-level berapa persen gitu kan. Itu kan pencapaian ya, meskipun mungkin pekerjaannya sederhana, tapi kalian juga harus memasukkan action verbs gitu ya.
Contohnya di sana itu ada examine profitability, kemudian mungkin bisa pakai kata action achieved, kemudian accomplish untuk mencapai sesuatu, kemudian completed, developed, kalian berhasil mendevelop sesuatu, itu dimasukin di sana aja gitu. Jadi tipsnya adalah dimasukin di sana itu nggak cuma apa namanya job desk-nya, tapi pencapaian juga gitu. Jadi kalian berhasil bikin apa di sana gitu. Dan jangan lupa yang dimasukin hanya yang relevan saja. Khususnya untuk fresh graduate itu CV itu 1 lembar aja udah cukup, jangan lebih gitu. Terus yang bawah mungkin masukin leadership experience gitu ya, pengalaman organisasi, volunteer, kemudian lomba-lomba, itu bisa dimasukin ke sana. Terus yang terakhir di bawah itu skills dan interest. Mungkin di teknikalnya kalian apply sebagai data analis itu kalian bisa masukin Excel, kemudian SQL, kemudian Python, data visualization, Tableau, dan kawan-kawan. Terus bahasa mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Oke, bisa di next. Ya, tipsnya kalian itu sekarang kan semuanya serba mudah gitu ya. Ada platform sosial media, kemudian ada platform profesional yang namanya LinkedIn. Kalian manfaatkan LinkedIn sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sepengalaman saya di LinkedIn itu yang pertama kalian bisa apply pekerjaan gitu ya. Yang kedua kalian bisa connect dengan para profesional yang udah di industrinya gitu. Misalnya kalian mau nyari data scientist di Gojek, pasti kan ada gitu ya, data analis di Traveloka gitu pasti ada. Terus di connect aja, terus di reach out apa namanya, Kak, perkenalkan saya ini dari ini, saya melihat profile yang outstanding dari Kak ini, saya mau belajar lebih banyak. So far selama ini saya banyak melakukan hal tersebut ya, dan itu cukup berguna. Jadi mereka itu secara sukarela sharing-sharing gimana tips-tipsnya biar jadi data analis gitu-gitu sih. Itu pengalaman saya selama ini. Jadi mungkin buat teman-teman di sini bisa memaksimalkan fungsi LinkedIn ini gitu ya. Terus yang kedua adalah kalian bikin profile yang bagus gitu. Misal kalian saat ini fresh graduate, ditulis aja bio-nya fresh graduate jurusan ini, kemudian data entusias gitu ya, yang paling banyak sekarang di LinkedIn kayak gitu. Terus diisi deskripsinya, kamu sekarang lulusan apa, jurusan apa, kemudian punya skill apa, kamu punya sertifikasi apa, pernah organisasi apa, itu cantumin semuanya di situ, di bawahnya terus history apa namanya experience kamu dalam bekerja dimasukin situ semuanya aja nggak apa-apa. Jadi kalau misal di LinkedIn itu beda sama CV. LinkedIn itu dimasukin sebanyak-banyaknya, sedangkan kalau di CV itu serelevan mungkin dengan pekerjaan yang kamu lamar gitu ya. Lanjut mungkin education, terus skill-skill apa saja yang kamu miliki, certification yang kamu miliki, terus organisasi, achievement, awarding, semuanya masukin aja gitu. Gitu. Terus ya yang paling penting adalah bikin connection dengan para profesional. Siapa tahu di masa depan mereka yang ngasih kamu jalan di perusahaan impian kamu gitu kan. Gitu. Next. Oke, jadi ini adalah tips interview yang tadi mungkin beberapa udah saya highlight. Yang pertama itu adalah be confident. Di sini artinya adalah kalian itu pede gitu ya kalau di presentasi di apa namanya interview. Jadi nggak yang gitu kan. Jadi kalian itu percaya diri dengan jawaban-jawaban yang kalian sudah siapkan sebelumnya gitu. Terus yang kedua adalah prepare everything. Ini saya tadi juga udah highlight. Jadi ada 2 poin utama dalam mempersiapkan interview. Yang pertama itu adalah brief introduction, dan yang kedua itu adalah mempersiapkan common question gitu ya. Karena apa? Kenapa introduction ini saya pisah? Karena dalam interview perkenalan itu adalah poin yang sangat krusial yang nantinya akan menentukan judgement dari interviewer itu sendiri.
Kalau perkenalan kalian itu boring, basic template, itu pasti mereka bakal bosen banget. Nah, terus tipsnya apa? Tadi saya udah sempat cerita ya bahwa perkenalan itu baiknya memention terkait dengan riwayat background kalian, skill kalian gitu. Kalian mungkin pernah aktif di organisasi, pernah menang lomba, kemudian berhasil menyelesaikan sertifikasi-sertifikasi yang ada di bidang data analytics. Contoh kalian belajar course di Coursera, di Udemy, di bootcamp, itu dijelasin di introduction gitu. Jadi mereka tahu bahwa kamu itu beneran punya skill gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan common question. Pertanyaan-pertanyaan yang paling umum dalam interview, contohnya ceritain background kamu, terus masa kuliah kamu ngapain aja, itu bisa disiapin kan. Jadi ketika kamu waktu interview itu ya udah di luar kepala gitu. Terus yang ketiga adalah kalian bisa mock interview. Mock interview ini artinya adalah kalian mempersiapkan interview simulasi lah ya. Nah, simulasi ini bisa sama teman kalian, mentor kalian, keluarga, dan yang lain-lain. Biasanya di mock interview ini dulu saya sama teman-teman sesama pencari kerja gitu ya, kita nyiapin pertanyaan bareng-bareng, kemudian kita latihan interview. Saya jadi interviewernya, kemudian teman saya jadi yang diinterview, kemudian sebaliknya, kemudian dikasih challenge tuh, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya nggak kita siapin gitu. Jadi kita itu latihan untuk menghadapi situasi krisis gitu. Terus dan yang terakhir adalah kalian itu harus jujur ya dalam interview. Jadi ketika interview mereka ngasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teknikal ya. Jadi kalian mungkin ada yang nggak tahu atau belum belajar gitu, mungkin bisa bilang bahwa kalian itu nggak tahu gitu. Kemudian kalian bisa bilang, mohon maaf saya belum tahu jawabannya, mungkin setelah interview saya akan mencari jawaban tersebut di internet sehingga saya bisa belajar daripada kamu menjawab ngarang gitu ya, atau bahkan sampai berbohong gitu. Next. Oke, mungkin dari saya itu aja sharing-sharing pada malam hari ini. Hopefully itu semua bisa insightful dan bermanfaat. Thank you banget. Aku balikin ke Kak Titi ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Ahsan atas materinya yang super duper lengkap banget ya teman-teman. Bahkan tadi sampai materi tentang tips interview. Wah, ini posisi saya mungkin agak terancam ya. Jangan-jangan Mas Ahsan nanti bakalan jadi HR juga nih. Oke, tapi terima kasih banyak Mas Ahsan. Kita berikan applause dulu teman-teman ya, secara virtual atau kasih reaction-nya nih atas materi yang sudah di-share sama Mas Ahsan. Keren banget, wah langsung banyak yang applause nih Mas Ahsan. Keren ya teman-teman, tadi materinya paket lengkap. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab yang masih ada banyak pertanyaan nih di kolom chat. Sebelum kita masuk ke situ, izinkan saya untuk share beberapa informasi dulu nih buat ke teman-teman. Oke. Oke, jadi teman-teman tadi Mas Ahsan sudah share ya berkaitan dengan job apa aja sih yang kira-kira bakal berkaitan tentang data analytics, terus juga kira-kira skill-skill apa aja sih yang dibutuhkan. Bahkan tadi Kak Ahsan juga share ya, better kita belajar dari basic dulu, yaitu belajar dari Excel, terus belajar ke SQL. Pas banget teman-teman, Expert lagi buka pendaftaran untuk belajar SQL. Nah, ini dia, yaitu SQL Intensive Bootcamp. Dan bootcamp dari Expert ini akan ada 8 sesi intensif buat teman-teman dalam 1 bulan aja gitu. Pelaksanaannya mulai kapan? Mulai dari 3 Oktober. Dan teman-teman jangan khawatir misalnya teman-teman ini kebanyakan tadi sudah bekerja ataupun mungkin mahasiswa yang kuliahnya biasanya di pagi sampai sore hari. Jamnya kami itu jam yang sangat
ramah untuk para pekerja dan mahasiswa karena ada di jam 19.30 sampai 21.30. Setiap hari apa? Setiap hari Senin Kamis. Jadi mungkin bagi teman-teman yang muslim, habis puasa langsung belajar, wah itu nanti pahalanya double-double ya. Terus teman-teman nanti juga akan belajar apa aja di intensive bootcamp ini. Yang pertama teman-teman akan diajarkan tentang introduction to SQL, kemudian akan belajar tentang SQL fundamentals, data manipulation in SQL, advanced SQL commands, creating databases and tables, kayak yang tadi Mas Asan sempat jelasin ya. Terus juga akan belajar case study-nya kalau sudah akan diimplement itu seperti apa. Dan nanti akan ada pengerjaan project, teman-teman. Ada project presentation, dan yang terakhir akan ada graduation dan career class gitu. Jadi paket lengkap banget teman-teman yang tertarik buat berkarir di bidang data. Tadi ya salah satu skill set yang dibutuhkan adalah SQL. Bisa banget teman-teman untuk ikut di SQL Intensive Bootcamp oleh expert.id. Kurikulum tadi yang paket lengkap dari introduction, dari basic banget sampai teman-teman nanti akan buat project, itu teman-teman nggak perlu bayar mahal, cukup dengan harga 499.000 teman-teman. Bisa teman-teman pelajari dari introduction tadi sampai ke buat project tentang SQL. Menarik banget nggak sih teman-teman? Nah, fasilitasnya akan dapat apa aja? Teman-teman akan dapat sertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Kemudian teman-teman juga akan dapat portofolio, tadi karena kami juga menyediakan project yang bisa teman-teman kerjakan. Terus juga akan ada kelas interaktifnya, jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya jawab sama mentor yang tentu expert di bidangnya. Pun juga kami menyediakan grup WhatsApp di mana teman-teman kalau ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, langsung ke mentornya bisa langsung nanya-nanya di grup tersebut. Dan teman-teman jangan khawatir misalnya teman-teman ada misalnya hari ini nggak bisa ikut kelasnya gitu, padahal ada jadwal, akan ada rekamannya, rekaman live stream kelasnya dan juga materi pembelajaran. Yang tentunya semuanya itu berkualitas, teman-teman. Terus juga akan ada mentoring dan networking karena nanti akan dibuat grup khususnya dan dari situ teman-teman bisa dapat memperluas jaringannya atau networking. Dan yang terakhir akan ada sharing session insight terkait portofolio, CV yang tadi juga sudah di-spill sama Mas Asan ya, dan juga career preparation gitu. Kapan sih mulai kelasnya? Mulainya dari tanggal 3 Oktober, teman-teman. Tapi seatnya ini terbatas, so please teman-teman save your seat untuk segera daftar di kelas ini. Nah, yang paling sering ditanyain itu apa aja sih? Bisa nggak sih kalau pemula ikut? Jangan khawatir, kalau di expert memang kami ingin mengajarinya dari basic, jadi pemula bisa ikut. Karena apa? Belajarnya dari materi-materi dasar, teman-teman. Terus juga kelasnya full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau terkendala jarak atau terkendala apa namanya hal-hal lainnya tadi ya bisa fleksibel banget karena online. Terus kelasnya malam hari nggak bakal ganggu waktu kerja atau kuliah teman-teman. Terus juga teman-teman akan memahami SQL dan mengerjakan project from scratch. Nah, terus ada berapa kali pertemuan? Ada 8 kali pertemuan setiap Senin dan Kamis, mulai dari 3 Oktober. Akan ada grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya. Dan juga jangan khawatir teman-teman, akan ada sertifikat resmi dari expert yang bisa jadi senjata ya teman-teman kalau mau daftar pekerjaan di bidang data analytics. Jadi jangan ragu lagi teman-teman, bootcampnya super lengkap, mulai dari dasar sampai punya portofolio, tapi harganya super ramah sama kantongnya teman-teman. Nah, expert.id ini sudah meluluskan banyak sekali alumni, sudah ada lebih dari 800 peserta bergabung, padahal waktunya baru singkat teman-teman expert ini, baru dari April sampai September, tapi sudah punya lebih dari 800 peserta. Wah, sudah banyak banget, insya Allah. Nah, satu penawaran yang pasti menarik banget buat teman-teman, khusus peserta webinar malam ini aja. Teman-teman mendapatkan diskon 100.000 dengan chat SQL ke CRM Expert atau admin WA Group teman-teman ya. Silakan bisa dicek di grup ya teman-teman. Yang ada admin di situ, teman-teman bisa langsung chat ke mereka untuk bisa mendapatkan promo ini. Dengan chat SQL, nanti teman-teman bisa dapat diskon 100.000. Tadi harganya udah murah banget ya teman-teman, 499.000. Dan khusus peserta webinar malam ini dapat diskon lagi. Jadi 399 ya teman-teman, karena diskonnya ada 100.000. Wah,
Jangan sampai kelewatan ya teman-teman, jangan sampai melewatkan penawaran yang super menarik ini. Oke, silahkan teman-teman. Oh ya, sudah di chat juga di grup, jadi bagi teman-teman yang tertarik buat ikut intensif bootcamp-nya, langsung klik WhatsApp yang sudah di-share di kolom chat, ataupun teman-teman bisa lihat di grup WA-nya, adminnya siapa di situ, langsung chat aja Sequel. Nanti bakalan dapat diskon 100.000 untuk bootcamp Sequel yang super lengkap, sampai punya portofolio, sampai ada mentoring dan networking-nya dengan harga yang super affordable. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Nah, silahkan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh dituliskan ya pertanyaannya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan ke teman-teman sewaktu sesi materi. Mau saya pilihkan atau dari Kak Hasan? Pilihan aja, Kak Oke, Titi. siap. Siap, oke. Tapi sebelumnya disclaimer ya teman-teman, karena ini pertanyaannya sangat banyak, sedangkan waktunya cukup terbatas, takutnya nanti kemalaman. Jadi saya disclaimer dulu dari awal, mohon maaf bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab karena ada constraint waktu, gitu. Oke, jadi saya pilihkan dulu untuk pertanyaannya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Kak Iqbal Lazwardi nih, Kak Hasan. Aplikasi apa yang biasa digunakan untuk SQL? Aplikasi apa yang digunakan untuk SQL? Oke, um, 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 tergantung perusahaan ya. SQL itu DBMS-nya tergantung mereka pakainya apa. Kalau yang pakai gratisan ya pakai MySQL, pakai Workbench atau apa lagi ya. MySQL Front, HDSQL, kemudian ada yang pakai SAM doang, pakai PHP MyAdmin juga ada. Kalau misal di enterprise mungkin pakai Google BigQuery, pakai apa lagi ya, Oracle dan kawan-kawan gitu sih. Untuk belajar SQL itu sebenarnya belajar satu bahasa aja. Karena nantinya untuk SQL, MySQL, Postgre, BigQuery itu apa namanya, kayak programming language yang lain itu relatif mirip sintaksnya. Paling nanti cuma beberapa fungsi-fungsi yang berbeda itu juga bisa dicari di Google gitu ya. Jadi belajarnya satu aja, MySQL atau Postgre itu cukup banget gitu. Oke, terima kasih Kak Hasan atas jawabannya. Oh, ini juga sudah dibantu jawab tadi untuk yang penulisnya em, buku Storytelling with Data itu oleh Kak Kolmes Bauner. Terima kasih Kak Ratna sudah dibantu jawab. Terus ada pertanyaan dari Kak Tommy nih Kak Hasan. Belajar SQL rekomendasi di mana Kak? Di expert dong. Terima kasih jawabannya Kak Hasan. Pas banget nih ya. Gitu. Kalau yang apa ya, kalau yang gratis di Google, di YouTube mungkin. Tapi kalau yang mau sekalian pakai portofolio, jadi setelah belajar dapat portofolio ya di expert dong gitu. Wis, mantap. Thank you Kak Hasan. Tuh teman-teman. Belajar SQL rekomendasi di mana? Di expert tentunya. Oke, nanti bisa ketemu expert-expert kayak Kak Hasan ini nih, teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmad. Kalau background selain IT, math, dan bisnis, apakah bisa jadi data analitik, Pak? Misalnya kesehatan atau sosial. Wah, pertanyaan menarik nih. Bisa banget. Apalagi kalau misal kalian punya domain business knowledge-nya ya. Kalian mungkin dari kesehatan, kalian kerja di health tech, di Halodoc, di Alodokter gitu. Kalian kan udah ngerti ya, misal di kesehatan itu kayak gimana. Jadi kalian ngerti dikit-dikit bisnisnya, tinggal belajar teknikalnya aja gitu. Bisa banget. Saya punya banyak teman-teman di kantor ya. Ada yang dari teknik nuklir, ada yang dari pendidikan, ada yang dari apalagi ya, marketing itu juga banyak banget. Jadi tergantung apa namanya, kemauan teman-teman untuk belajar gitu. Mantap. Jadi nggak masalah backgroundnya apapun, yang penting kemauan untuk belajarnya ya, Kak ya. Yap. Oke, siap. Thank you, Kak Hasan. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Raditya nih. Kalau kita mau start karir di bidang data, apa harus jadi data analis dulu, baru ke data science? Atau bisa langsung data science?
Oke, jadi kalian itu apa namanya? Jangan menganggap data analis dan data scientist itu atas dan bawah gitu ya. Jadi setelah data analis terus data scientist terus jadi principal data scientist atau machine learning engineer, sebenarnya equally sama. Cuma bedanya ya pekerjaannya, lingkup pekerjaannya beda gitu ya. Kalau analisis, data analis itu fokusnya lebih ke bisnis gitu. Misal dari tim marketing butuh analisis, gimana sih performance dari campaign kita minggu lalu. Di bulan lalu kita campaign kayak ngasih promo hadiah iPhone, hadiah mobil, hadiah ini. Itu work nggak? Itu dari bisnis gimana setelah kita ini worth it nggak sih setelah kita ngasih campaign segitu habis ratusan juta. Mungkin Shopee kali ya ngasih mereka manggil BTS gitu atau Tokopedia habis berapa miliar gitu kan, terus apakah sebanding gitu return yang kita dapatkan dari situ. Jadi kita lebih ranahnya ke bisnis gitu ya kalau analis. Kalau data scientist itu ranahnya lebih ke modeling, bikin forecasting, bikin classifier, bikin scoring dan kawan-kawan. Jadi lingkup pekerjaannya itu berbeda. Tapi sebagian besar itu data scientist itu juga dituntut untuk ngerti domain bisnisnya gitu ya. Jadi sebagian besar umumnya itu ada yang umumnya itu data analis dulu atau data engineer dulu, terus nanti lompat ke data scientist gitu. Tapi ada juga yang baru fresh graduate, baru lulus gitu ya, langsung jadi data scientist. Itu biasanya awalnya mereka intern dulu tuh. Jadi mereka punya pengalaman internship karena memang mereka punya program, contohnya dari Tokopedia gitu ya, atau mungkin dari Telkom DDB. DDB itu Direktorat Digital Business Transformation atau apa gitu. Mereka punya program internship data scientist gitu. Jadi emang mereka ngasih jalan untuk orang-orang yang baru lulus atau mungkin mahasiswa tingkat akhir untuk jadi data scientist dari awal. Tapi ya itu mungkin startnya dari internship dulu gitu. Terus dulu saya juga sempat apply data scientist di Grab ya. Di Grab itu tuntutannya cukup mengerikan. IPK minimal 3,7, terus harus punya internship minimal berapa, terus harus punya skill ini itu, terus tesnya juga sangat susah. Jadi itu apa kalau misal kalian punya kompetensi sebagai data scientist langsung jadi data scientist juga bisa gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kak Ahsan jawabannya. Ini ada satu pertanyaan menarik yang mungkin cukup relate dengan pertanyaan sebelumnya. Dari Kak Joshua Gerian. Bagaimana saran dari Kakak Fahril untuk kita yang belum punya experience tapi ada keinginan untuk jadi data analis? Sementara lowongan data intern sangat minim terbuka. Oke, jadi stepnya, aku jelasin stepnya dulu ya. Yang pertama itu kalian harus belajar dulu kan. Maksudnya punya kompetensinya dulu, punya skill Excel, punya skill Tableau, punya skill SQL, SQL, punya skill Python. Kalian kumpulin dari course, dari bootcamp, dari ini certification-certification-nya. Terus apa yang kalian lakukan setelah belajar? Yaitu tadi bikin portofolio gitu. Nah, portofolio itu tadi aku udah jelasin ya di bidang data itu yang pertama bisa dashboard. Tadi pakai Tableau atau Power BI atau BI tools lainnya. Terus mungkin tadi ada juga analisis. Jadi kalian jadi tahun lalu itu cukup menarik ya. Jadi banyak sekali aplikasi data analis itu punya portofolio analisis COVID gitu. Jadi dataset COVID itu kan publik ya. Semua orang bisa akses, kemudian semua orang bisa menganalisis gitu apa yang terjadi COVID mungkin di Indonesia itu seperti apa, khususnya di kota Jakarta mungkin yang peningkatannya signifikan. Lili, kalian bisa analisis dari situ. Itu tahun kemarin itu cukup common di share di LinkedIn, di portofolio, di YouTube banyak banget yang nge-share portofolio itu. Terus setelah bikin portofolio apa? Kalian pamerkan karya kalian gitu. Jadi setelah kalian bikin itu di-share di LinkedIn, oh kemarin aku udah bikin ini loh, ini hasilnya kayak gini gitu kan. Terus dirangkum mungkin kalau yang mau jadi data engineer ya di GitHub gitu ya, dimasukin di repo kalian. Terus mungkin dirangkum dalam PDF atau mungkin di slide gitu ya. Jadi ketika kalian interview, kalian bisa presentasi bahwa ini loh aku udah ngerjain ini kemarin, skillku tuh beneran kepake gitu loh. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mungkin dirasa pede dengan skillnya, bisa apply junior, posisi junior gitu ya, junior data analis.
Kemudian kalau yang intern bisa juga apply. Sekarang intern tuh banyak tahu, kalau kalian buka di LinkedIn itu banyak banget. Cuman ya bedanya apa namanya, saingannya ya. Saingannya itu sekarang itu cukup menyeramkan gitu. Kalau kemarin saya nyari anak intern di kantor saya, baru sehari itu yang apply udah 1.000, yang apply udah 2.000 gitu ya. Karena apa namanya, di bidang data ini barrier to entry-nya cukup tinggi. Nah, makanya gimana cara kita overcome masalah tersebut ya tadi, yang banyak itu adalah yang belajar doang gitu, yang belajar terus sertifikasi terus udah. Tapi setelah ditanyain portofolio nggak ada gitu. Nah, sebenarnya itu yang sangat membantu ketika kalian mencari pekerjaan atau internship gitu. Wah, mantap jawabannya. Terima kasih Kak Hasan. Ya, teman-teman, jadi selain belajar, juga teman-teman harus build up dulu portofolionya, biar nanti kalau apply, meski belum ada experience, bisa proving dari portofolio itu. Dan itu ada juga lah teman-teman di bootcampnya Expert. Promosi lagi. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan yang lebih teknikal nih, Kak Hasan. Menarik nih. Ya, Walaupun saya nggak ngerti ya, tapi menarik menurut saya. Dari Kak Afik Maulana, SQL or NoSQL yang lebih banyak dibutuhkan oleh perusahaan, Kak? SQL dong. Oke, kenapa tuh, Kak? Kenapanya? Karena saya nggak pernah pakai NoSQL. Oh, oke. Oke, sip, sip, sip. Berarti based on personal experience, SQL nih, Kak Afik. Oke, semoga menjawab. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Kak Rita Naibaho nih, Kak. Tipe SQL mana yang perlu dikuasai oleh seorang data analis? Semuanya kah? Ya, itu kayak pertanyaan pertama tadi ya. Jadi SQL itu ada banyak jenis, ada MySQL, ada Postgre, ada BigQuery, ada banyak lah pokoknya. Nah, itu tuh mirip-mirip gitu loh. Semuanya tuh mirip-mirip. Jadi kalian cuma belajar satu aja itu sebenarnya udah cukup. Setelah belajar, misal belajar satu SQL, MySQL doang gitu ya. Nanti untuk konversi ke Postgre itu paling cuma beda sintaks, paling ganti petik doang atau pakai titik atau pakai apa gitu. Jadi belajar satu aja udah cukup. Oke, yang penting ngerti basicnya, dasarannya nanti untuk di-apply ke segala macam SQL, insya Allah bisa ya, Kak ya? Ya, betul. Yap, thank you Kak Hasan. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari Kak Crack. Ini teknikal banget pertanyaannya. Bagaimana supaya kita dapat mengetahui nama kolom berada pada tabel mana di SQL yang misalkan tabelnya ada ratusan, seperti search, agar pencarian lebih cepat? Oke. Ya nanya ke back end ya. Jadi jadi apa namanya, yang bikin variabel, yang bikin apa namanya, tabel-tabel itu yang bikin kan back end engineer-nya gitu ya. Yang ngerti kan mereka. Nah, kita kalau nggak ngerti, kalau saya di kantor biasanya langsung nanya back end-nya gitu. Gitu. Jadi biasanya kalau database itu, kalau perusahaan yang bagus ya, jadi semuanya itu proper dan well documented gitu kan. Jadi semua database harusnya ada dokumentasinya. Kayak apa namanya, tabel ini tuh menjelaskan apa, kemudian kolom-kolomnya ini menjelaskan apa saja gitu. Oke, siap. Thank you Kak Hasan. Jawabannya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Kak, dari Kak Andromeda. Halo Kak, saya punya website bikinan sendiri untuk nge-manage keuangan pribadi saya sama istri. Kayak cash flow, loans, budgeting, dan lain-lain yang di-host di Python Anywhere dan pakai DB Engine MySQL. Apakah itu bisa jadi salah satu portofolio saya? Portofolio software engineer iya, portofolio data analis tidak. Oh, oke. Kenapa? Karena kalau dari penjelasannya tadi kan fokus ke development-nya gitu ya. Oh, aku udah bikin ini, ada produknya gitu kan. Tapi kalau data analis itu portofolionya lebih ke analisis gitu. Jadi mungkin dari saran saya adalah, kalau kamu emang punya punya apa namanya, punya website untuk memanage cash flow, loan dan kawan-kawan, dianalisis aja gitu. Kayak misalnya loan kalian itu mandek gak, repayment-nya kayak gimana gitu. Terus ada apa namanya, ada yang telat nggak gitu kan. Itu bisa dianalisis dari kayak gitu. Terus mungkin dalam mingguan atau dalam bulanan itu cash flow kalian gimana, masuknya gimana, keluarnya gimana, terus banyak yang konsumtif atau yang produktif, terus kalian analisis dari situ gitu. Mungkin dari Oke. situ.
Sip. Berarti kalau di portofolionya disebutkan jangan hanya sampai development, tapi juga dijelaskan dari data yang ada, di present, itu analisisnya apa gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih, Kak eh, Ahsan. Kemudian ini ada mungkin salah satu pertanyaan terakhir ya, Kak, karena mengingat sudah jam 9 lebih 10 juga, dari Kak Bagas Tri Reswara. Permisi Kak, mau tanya, seiring perkembangan teknologi, ketika suatu perusahaan selalu update mengenai mungkin dari segi database, statistik, ataupun manajemen bisnis. Tetapi kita sudah terlanjur belajar tersebut yang versi lawas atau dulu. Dan apakah kasus tersebut kita sebagai data analis harus mengikuti tren sesuai masa yang akan datang? Oke, jadi tadi di awal banget presentasi saya udah mention ya. Jadi ada skill-skill yang di masa depan itu apa namanya yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa depan itu tadi based on McKinsey gitu ya. McKinsey itu manajemen consulting salah satu yang terbesar di dunia. Dia pernah bilang bahwa salah satu kebutuhan gimana yang membuat masyarakat itu survive di masa yang akan mendatang adalah kemampuan dia untuk beradaptasi. Kemampuan dia dan kemauan dia untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu. Jadi menurut aku apa namanya? Tetap update aja, maksudnya terus belajar karena itu yang akan bikin kalian survive di masa depan gitu sih. Jadi kuncinya survive di era masa depan menurutku adalah terus belajar sih. Wih, mantap. Thank you Kak Hasan. Ini nampol banget ya. Ini ada sebenarnya ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik Kak. Ini kayaknya kalau ditanyakan mungkin Kak Hasan bisa menjawab gitu. Terakhir, ini beneran terakhir. Dari Kak Muhammad Itha. DA itu kerjanya lembur mulu ya Kak? Bener nggak sih Kak? Tergantung kantornya. Oh, aduh. Oke. Tergantung kantornya. Terus yang kedua adalah apa namanya? Tergantung orangnya. Tergantung kantornya itu artinya apa? Yang pertama adalah apa namanya? Tim kalian itu kondisinya kayak gimana gitu. Misal kalian handling 5 bisnis unit, tapi timnya cuma 2 orang gitu. Kalian sama teman kalian satu doang gitu. Itu kan overwhelm gitu kan. Jadi pusing banget. Terus yang kedua itu tergantung kalian sendiri. Itu artinya apa? Menurutku apa namanya? Time management itu tergantung yang pertama itu karena emang kerjaannya banyak atau yang kedua emang time managementmu jelek aja gitu. Gitu sih. Kalau saya sih ini ya, kalau saya ya kadang ada lembur. Kadang ada lembur karena apa namanya? Saya itu kalau nganalisis itu lebih senang malam hari ya. Jadi apa namanya? Lebih tenang, lebih fokus. Kalau siang tuh kadang direcokin disuruh join meeting cepet lah, disuruh ditanyain ini itu. Karena kan kita kan kerja kita itu sebagai analis itu nggak kerja sendirian di tim data gitu ya. Kita itu handling tim lain. Misal kita di-assign ke tim produk. Gimana caranya kita itu bikin produk yang lebih bagus, gimana cara bikin ningkatin user yang mau pakai produk kita, mungkin dari tim marketing, gimana caranya campaign kita itu work gitu sehingga penjualan naik gitu kan. Nah, dari sana kan kita belajar dengan banyak tim lain gitu. Oke, siap. Thank you Kak Ahsan atas jawabannya. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah jam 9 lebih 14 sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini, mari kita foto bersama dulu nih dengan Kak Ahsan sambil teman-teman silakan open cam dan juga memberikan reaction-nya ke Kak Ahsan, apresiasi kita ke Kak Ahsan karena sudah memberikan materi yang sangat super dan juga sudah menjawab semua pertanyaan dengan sangat lengkap, komplit ya teman-teman. Silakan untuk bisa open cam dan memberikan reaction-nya nih untuk Kak Ahsan. Oke. Untuk foto bersama dari Kak Devi sudah ready? Ready, Kak. Oke, siap. Kalau gitu kita mulai dari page pertama dulu ya. Kita mulai foto bersamanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita lanjut ke page kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke,
Masih ada nih di page ketiga yang masih semangat buat open cam. Kita hitung lagi untuk di page ketiga. Karena teman-teman belum tahu ya page-nya sampai berapa yang open cam. Jadi silakan prepare semuanya open cam aja. Selalu pasang senyum terbaiknya gitu. Oke, page ketiga silakan. 1, 2, 3. Oke. Di page keempat, wah sudah malu-malu. Jadi oke, kita foto bersamanya sampai di page ketiga. Dan dari saya mengapresiasi setinggi-tingginya ini masih sampai 200-an lebih peserta yang masih on sampai jam 9 lebih. Keren banget teman-teman semua, super sekali. Dan tentunya terima kasih kepada Kak Ahsan yang sudah berkenan memberikan ilmunya yang lengkap banget ya teman-teman. Dari dari skill yang harus dimiliki sampai ke mengemasnya menjadi CV dan juga tadi sampai share juga ya teman-teman untuk tipsnya interview itu seperti apa. Keren banget nih sampai ada yang bilang, wah thank you Kak Hasan, Wagyu A5. Wah ini nih, apa namanya, daging yang mahal dan enak nih. Berarti ilmu yang diberikan Kak Hasan sangat keren banget, sangat mahal, sangat bermanfaat insya Allah. Terima kasih banyak Kak Hasan dan teman-teman semua yang sudah mengikuti dengan antusias dan bahagia pada malam hari ini. Kerasa banget vibes-nya. Semangat buat teman-teman semua yang mengejar karir impian di data analytics. Semoga webinar pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan once again, terima kasih kepada Mas Ahsan yang telah memberikan materinya yang sangat super. Kemudian teman-teman jangan lupa khusus peserta webinar malam ini ada diskon khusus 100.000. Padahal udah murah banget tuh bootcampnya. Dapat diskon lagi buat webinar malam ini. So, jangan lewatkan kesempatan tersebut ya teman-teman untuk belajar SQL dari dasar sampai punya portofolio. Karena tadi kayak kata Mas Hasan, penting banget buat punya portofolio. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi, mohon maaf bila dari tim expert ada kesalahan kata maupun perilaku. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, sampai jumpa di bootcamp selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya tutup. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.